Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Kelompok 4 terdiri dari Desi Nur Kamila dengan NIM 1908, 1030, 1015, dan yang kedua ada saya Maria Lorenza Agustin Rahayu Serin dengan NIM 1908, 1030, 1035. Dan terakhir ada Fonda Fausin Putri Suryono 1908, 1030, 1060. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia yang berarti pengelolaan rumah. Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumen. Lalu hakikat ekonomi ada ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah paradigma hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk ekonomi. Lalu yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang tak terbatas. Lalu yang ketiga, manusia bertindak rasional untuk merealisasikan kebutuhannya. Dampak dari paradigma hakikat manusia ada 3. Yang pertama, tujuan manusia mengejar kekayaan materi sehingga melupakan hal spiritual. Lalu yang kedua, manusia cenderung berpikir rasional dan mengabaikan kesadaran transendental atau kesadaran spiritual, kekuatan yang tak terbatas, yaitu kekuatan Tuhan yang dimiliki manusia. Lalu yang ketiga, mengajarkan sifat manusia adalah serakah. Etika dan sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur terkait lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan pokok pikiran dengan falsafahnya adalah Pancasila. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan sila kelima. Lalu landasan operasionalnya yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan sebagai landasan spiritual, berasal dari sila ke-1. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia yang berasal dari sila kedua. Yang ketiga ada persatuan atau kebersamaan rakyat dalam wilayah Indonesia, itu berdasarkan sila ketiga. Lalu yang terakhir ada kearifan demokrasi berdasarkan sila keempat. Etika dan sistem ekonomi komunis tujuannya adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia, majikan, pemilik modal terhadap manusia lainnya, atau kaum buruh. Jadi, dengan adanya sistem ekonomi komunis ini untuk memeratakan kemakmuran, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, sehingga semua itu rata, atau memiliki kekayaan yang sama rata. Alasan mengapa sistem ekonomi komunis mengalami kegagalan itu ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi komunis didasarkan atas hak hakikat manusia yang tidak utuh. Lalu yang kedua, dalam sistem ekonomi komunis, alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui. Lalu yang ketiga, produktivitas tenaga kerja sangat rendah, karena rakyat yang bekerja untuk negara tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat. Yang keempat, keadaan perekonomian negara blok komunis semakin memburuk. Saya akan menjelaskan tentang teori etika dalam falsafah Pancasila. Sebenarnya, di dalam falsafah Pancasila sudah terdapat 4 teori etika yang ada, yaitu yang pertama adalah teori teonom. Teori teonom ini merupakan salah satu aliran moral yang meletakkan dasar moralnya pada perintah Allah secara mutlak. Serta, menurut aliran ini, perintah Allah mutlak harus dijalankan oleh semua orang tanpa terkecuali. Di dalam teori teonom ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teori teonom murni dan etika hukum kodrat. Di dalam teori teonom murni mengatakan bahwa tindakan dikatakan benar atau baik apabila tindakan tersebut
sesuai dengan kehendak Allah. Dan sebaliknya, suatu tindakan dikatakan buruk atau salah apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam hal ini, tugas manusia adalah menerima apa yang diajarkan Allah dan melakukan apa yang sudah diajarkan dengan baik. Sedangkan dalam etika hukum kodrat mengatakan bahwa baik dan buruk tindakan manusia hanya ditentukan oleh Allah semata. Dan sila Pancasila yang termasuk dalam teori teonom ini merupakan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori hak. Di dalam teori hak mengatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik apabila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Teori hak ini juga merupakan suatu aspek dari teori deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Teori hak ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Dan sila Pancasila yang termasuk dalam teori hak ini merupakan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adalah teori deontologi atau teori kewajiban. Teori deontologi atau teori kewajiban merupakan suatu pandangan etika normatif yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan atau kewajiban. Sehingga di dalam teori ini mengatakan bahwa yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu tindakan itu adalah kewajiban. Artinya, suatu perbuatan itu dikatakan baik itu karena perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan perilaku atau perbuatan yang dikatakan buruk itu merupakan perbuatan atau perilaku yang dilarang untuk dilakukan. Serta di dalam teori ini juga menegaskan bahwa baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga di dalam falsafah Pancasila, sila yang termasuk dalam teori deontologi atau teori kewajiban ini yaitu pada sila ketiga dan keempat, di mana sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia dan sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, teori yang terakhir adalah teori utilitarianisme atau altruisme. Teori utilitarianisme itu mengatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Sehingga dalam teori ini yang menjadi ukuran baik tidaknya suatu tindakan itu dapat dilihat dari konsekuensi, akibat, atau tujuan dari tindakan tersebut. Dalam teori ini juga mengatakan bahwa untuk mengukur suatu akibat dari suatu tindakan, satu-satunya cara yang penting adalah terkait dengan jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Dan dalam teori ini juga mengatakan bahwa kesejahteraan setiap orang itu merupakan hal yang sama pentingnya. Dan di dalam Pancasila yang termasuk dalam teori utilitarianisme ini merupakan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Di dalam sistem ekonomi kapitalis ini terdapat dua ciri pokok.
yaitu liberalisme kepemilikan atau kebebasan individu, serta dukungan ekonomi dari pasar bebas. Karena di dalam sistem ekonomi kapitalis ini memiliki paham bahwa dengan adanya kebebasan individu atau liberalisme kepemilikan akan mampu memicu motivasi setiap orang untuk lebih lagi melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi dalam rangka memakmurkan dirinya masing-masing. Kemudian setelah individu memperoleh kemakmuran, maka otomatis masyarakat lain dan negara juga akan menjadi makmur. Namun, dalam sistem ini juga mengatakan bahwa dengan adanya liberalisme kepemilikan atau kebebasan individu itu belum cukup, karena harus juga didukung oleh sistem pasar bebas. Di dalam mekanisme penetapan pasar bebas, harga harus dibiarkan diatur secara alamiah, yaitu diatur oleh kekuatan hukum permintaan dan penawaran. Kemudian, dalam mekanisme pasar bebas ini, pemerintah diharapkan untuk tidak ikut campur tangan dalam mekanisme penetapan harga tersebut. Namun, di dalam sistem ekonomi kapitalis ini melupakan tujuan tertinggi dari hakikat sebagai manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Maka tidak heran bila pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat tidak dilandasi oleh asas moralitas dan ketuhanan. Berkembangnya sistem ekonomi kapitalis pada negara-negara barat, hal ini menyebabkan lahirnya perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan tersebut telah memiliki kekayaan yang sangat besar, bahkan kekayaan tersebut mampu melewati pendapatan negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian ciri yang kedua adalah pemilik dari perusahaan multinasional tersebut memiliki kekuasaan yang telah melewati batas-batas wilayah suatu negara. Bahkan tidak jarang dari mereka ini mampu mengendalikan kebijakan aparat pemerintahan dan legislatif demi keuntungan perusahaan mereka. Selanjutnya, ternyata sistem ekonomi kapitalis ini mengakibatkan beberapa dampak negatif. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis ini menyebabkan gaya hidup modern yang boros dan terlalu konsumtif. Artinya, suka melakukan penumpukan harta kekayaan yang jauh melampaui ukuran kebutuhan yang normal. Serta ciri yang paling menonjol dari hal ini yaitu suka melakukan pamer kekayaan dan kemewahan. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah menyebabkan terjadinya ketidakadilan terkait dengan distribusi kekayaan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan kemakmuran yang semakin tajam antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Misalnya saja, kesenjangan kemakmuran semakin tajam antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Kemudian, dampak negatif yang ketiga yang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis ini adalah munculnya korupsi, kejahatan kerah putih, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan semata-mata untuk mengejar kekayaan pribadi hingga rela mengorbankan kepentingan orang banyak. Kejadian ini tidak hanya terjadi di negara-negara miskin, namun hal ini sudah terjadi juga di negara-negara yang maju. Kemudian dampak negatif yang keempat adalah munculnya dan terjadinya penyakit akibat gaya hidup yang modern. Contohnya adalah penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit HIV atau AIDS, serta penyakit lainnya yang semakin mengancam umat manusia. Dan dampak negatif dari sistem ekonomi kapitalis yang terakhir adalah menyebabkan munculnya tanda-tanda tekanan mental dan psikologis. Misalnya seperti stres, kasus bunuh diri yang semakin meningkat,
tindakan anarkis massal, pembunuhan karena masalah sepele, serta percekcokan dan perceraian rumah tangga, dan kasus lainnya yang sudah semakin meluas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan bentuk penggabungan dari kedua sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh Dwi Tunggal, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain itu, sistem ekonomi Pancasila mencoba untuk memadukan hal-hal positif yang ada pada kedua sistem ekonomi ekstern, yaitu sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis. Misalnya saja, ciri keadilan dan kebersamaan yang ada pada sistem ekonomi Pancasila merupakan hal positif yang diambil dari sistem ekonomi komunis. Kemudian, ciri hak dan kebebasan individu juga merupakan hal positif yang diambil dari sistem ekonomi kapitalis, serta ditambah dengan ciri ketiga yang tidak ada pada kedua sistem ekonomi tersebut, yaitu sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, peranan, serta pandangan tentang bisnis. Jika berbicara tentang bisnis, tentu kita sudah tahu bahwa aktivitas bisnis sudah ada sejak manusia berada di bumi ini. Misalnya saja, pada zaman dahulu, kegiatan bisnis umat manusia ditandai dengan kegiatan berburu dan mengumpulkan barang-barang yang sudah disediakan oleh alam. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan peradaban dan perkembangan zaman, kegiatan bisnis manusia ditandai dengan mulai timbulnya pertukaran barang antar kelompok atau yang disebut dengan kegiatan barter. Hingga saat ini dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang berkembang, aktivitas bisnis ditandai dengan kegiatan pertukaran atau perdagangan baik antar orang dalam satu negara maupun antar negara dengan menggunakan alat tukar uang. Oleh karena itu, pengertian dari aktivitas bisnis menjadi sangat luas, karena aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan, serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut. Selain itu, kegiatan bisnis juga menjadi sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan setiap orang. Kemudian, jika kita berbicara tentang etis dan non-etis terkait dengan kegiatan bisnis, maka sangat jelas bahwa kegiatan bisnis sangat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia, dan bisa dikatakan bahwa aktivitas bisnis bersifat etis. Namun, pada faktanya masih banyak dijumpai pandangan pro dan kontra mengenai etis atau tidaknya suatu aktivitas bisnis. Sebab itu, untuk memahaminya, kita harus terlebih tahu dulu terkait dengan pandangan tentang bisnis, seperti yang diungkapkan oleh Sonny Keraf, di mana pandangan tentang bisnis itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu pandangan praktis realistis dan pandangan idealis. Pandangan praktis realistis melihat tujuan bisnis untuk mencari keuntungan atau profit bagi pelaku bisnis. Sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Dan para penganut paham ini melihat bahwa dalam menghasilkan dan menjual barang dan jasa,
terjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga satu-satunya cara untuk bisa bertahan dalam bisnis adalah dengan menjadi pemenang dalam kancah persaingan yang sangat ketat. Sedangkan pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Serta dalam pandangan idealis ini tidak ada pola pikir persaingan dan tidak ada pola pikir untuk mengalahkan para pesaing agar bisa bertahan hidup. Kemudian jika dikaitkan dengan etika, maka kedua sudut pandang tersebut juga mempunyai konsekuensi yang juga berbeda. Karena kedua sudut pandang tersebut muncul dari penganut paham bisnis yang mempunyai tingkat kesadaran yang berbeda dalam memaknai hidup dan hakikat dirinya sebagai manusia. Misalnya saja dengan pandangan praktis realistis, ini muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori etika, egoisme, atau teori hak. Sedangkan pandangan idealisme dalam bisnis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori deontologi atau teori kewajiban, teori keutamaan, serta teori teonom. Untuk mempelajari kegiatan bisnis lebih lanjut, maka kita bisa melihat dari dimensi yang dihasilkan. Di sini terdapat 5 dimensi bisnis, yaitu ada dimensi ekonomi, dimensi etika, dimensi hukum, dimensi sosial, serta dimensi spiritual. Kita akan membahas satu-satu terkait dimensi ini. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Jika dilihat dari dimensi ekonomi, maka mengartikan bisnis sebagai kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan, serta bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi. Sebab tanpa adanya bisnis, maka tidak akan ada kegiatan ekonomi. Di dalam sudut pandang ekonomi ini, maka bisnis juga memiliki 4 faktor utama produksi, yaitu yang pertama ada tanah, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, serta yang keempat ada wirausaha. 4 faktor produksi ini akan memperoleh pendapatan atas kepemilikannya masing-masing. Misalnya saja, seperti pemilik tanah, maka akan memperoleh pendapatan dari sewa tanah. Kemudian, tenaga kerja akan memperoleh pendapatan dari upah atau gaji. Kemudian pemilik modal akan mendapatkan pendapatan dari pendapatan bunga, serta wirausaha pun juga akan memperoleh keuntungan. Dalam dimensi ekonomi ini, pasti semua pelaku bisnis akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, mana hal tersebut disebut sebagai keuntungan yang optimal. Dalam memperoleh keuntungan yang optimal, dapat menggunakan berbagai teknik untuk memperolehnya. Bisa menggunakan teknik dari akuntansi maupun teknik manajemen. Kedua adalah dimensi etis. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait dimensi etis, maka kita harus tahu terlebih dahulu 2 acuan pokok yang digunakan. Yang pertama adalah terkait dengan definisi etika. Definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Serta acuan pokok yang kedua yaitu terkait dengan ukuran penilaian yang digunakan dalam dimensi ini menggunakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, serta kesadaran spiritual. Pertama, terkait dengan sudut pandang kesadaran hewani, ini menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis jika tindakan itu bermanfaat atau menguntungkan bagi diri individu atau seseorang, serta suatu tindakan dianggap tidak etis bila tindakan tersebut merugikan diri individu yang bersangkutan. Kemudian, jika dari sudut pandang kesadaran manusiawi menilai bahwa semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan manfaat
itu merupakan tindakan yang bersifat etis. Akan tetapi, jika tindakan itu merugikan masyarakat serta menimbulkan kerusakan alam, maka tindakan itu tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang etis, meskipun tindakan itu memberikan keuntungan bagi individu yang bersangkutan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang kesadaran spiritual yang menilai bahwa suatu tindakan dinilai etis jika tindakan tersebut bermanfaat bagi diri individu, masyarakat, dan alam, serta tindakan tersebut harus sesuai dengan ajaran atau perintah agama. Akan tetapi, bila tindakan tersebut menyalahi ajaran agama, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak etis, walaupun mungkin tindakan itu akan memberikan manfaat bagi diri individu dan masyarakat. Jika mengkaitkan bisnis dengan dimensi etis, maka yang pertama kita ketahui adalah bahwa kegiatan bisnis dari dimensi etis ini diartikan sebagai kegiatan produktif, yang artinya kegiatan yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Seperti yang kita tahu bahwa manusia hidup di dunia ini memang harus didukung oleh berbagai jenis barang dan jasa untuk bisa bertahan hidup. Namun, dengan berkembangnya teknologi, maka semakin banyak kebutuhan terkait dengan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia untuk hidup dalam kondisi sejahtera. Jika dilihat dari sudut pandang agama, bahwa semua agama juga mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan secara lahir dan batin, serta di duniawi dan surgawi. Sementara itu, seperti yang kita tahu bahwa aktivitas bisnis sudah tampak jelas mendukung produksi untuk meningkatkan kemakmuran manusia secara duniawi. Dapat dilihat bahwa tindakan bisnis itu sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, baik itu ditinjau dari tingkat kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, maupun kesadaran spiritual. Oleh karena itu, tindakan bisnis ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang bersifat etis. 2. Persoalan etika dalam bisnis berhubungan dengan isu keadilan dan dampak dari kegiatan bisnis tersebut bagi masyarakat dan alam. Mungkin kegiatan bisnis bisa saja tetap menguntungkan, akan tetapi bila dalam pembagian keuntungan itu tidak adil, atau dalam upaya memperoleh keuntungan itu mengakibatkan ada pihak yang merasa dirugikan dan berdampak pada kerusakan lingkungan, maka tindakan bisnis menjadi tidak etis. Pada dasarnya, memang tidak mudah untuk mengukur atau menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis, karena tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai ketidakadilan. Selain itu, juga tidak mudah untuk menghitung nilai kerugian masyarakat atau dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan bisnis tersebut. Yang ketiga adalah dimensi sosial. Hingga saat ini, sudah banyak perusahaan yang berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Artinya, di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling bergantung, berinteraksi, dan saling berkepentingan satu dengan yang lain. Elemen-elemen yang dimaksud itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, contohnya adalah sumber daya manusia, yaitu seperti tenaga kerja, manajer, dan eksekutif, serta sumber daya non-manusia, yaitu seperti uang, peralatan, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari dua jenis juga, yaitu ada faktor manusia dan faktor non-manusia. Di sini yang dimaksudkan dengan faktor manusia itu seperti pemasok, pelanggan, penanam modal, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan untuk faktor non-manusia yang dimaksudkan adalah bumi,
serta alam yang menjadi sumber dari bahan baku serta berdirinya perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sebenarnya ditentukan oleh manusia atau orang, baik dari faktor internal seperti karyawan, manajer, dan eksekutif, maupun faktor eksternal, di mana semua elemen itu memiliki kepentingan dan kekuatan untuk mendukung atau menghambat keberadaan dan pertumbuhan perusahaan. Jadi, perusahaan akan mampu hidup bila seluruh kepentingan dari pihak-pihak itu dapat terakomodasi. Kan jika perusahaan dilihat dari dimensi sosial, maka tujuan pokok dari keberadaan perusahaan tersebut adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Keuntungan akan datang dengan sendirinya bila perusahaan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Dimensi yang keempat adalah dimensi hukum. Menurut pendapat dari The George dalam Sony Keraf pada tahun 1998, menyatakan bahwa terdapat dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu yang pertama adalah legal creator. Nah, dalam sudut pandang ini mengatakan bahwa perusahaan diciptakan secara legal oleh negara, sehingga perusahaan adalah sebuah badan hukum, serta perusahaan memiliki hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya status hukum yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan sudut pandang yang kedua adalah legal recognition, di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, dalam sudut pandang ini, produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut merupakan sebuah sarana untuk memperoleh keuntungan. Namun terlepas dari apapun pandangan orang tentang status hukum suatu perusahaan, setiap perusahaan bila ingin memperoleh jaminan hidup jangka panjang harus tunduk pada berbagai peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kita harus tahu bahwa perusahaan yang telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku tidak selalu dikatakan bahwa perusahaan itu telah bertindak etis. Karena setiap peraturan hukum yang baik memang harus dijiwai oleh moralitas. Dimensi yang terakhir atau dimensi yang kelima merupakan dimensi spiritual, di mana di dalam dimensi ini dikatakan bahwa kegiatan yang spiritual harus tumbuh berdasarkan paradigma, di mana paradigma yang dimaksud ialah yang pertama, pengelola dan pemangku kepentingan atau stakeholders harus menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah atau God devotion. Kemudian yang kedua adalah bahwa tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat. Dan yang ketiga adalah dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelola mampu menjamin kelestarian alam. Dan di dalam era yang sekarang ini telah muncul banyak perusahaan-perusahaan multinasional di mana aktivitasnya tidak lagi mengenal batas-batas negara dan bahkan pendapatannya banyak yang melampaui anggaran pendapatan negara. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menjadi motor penggerak dalam perekonomian dunia serta mampu menghasilkan kemajuan perekonomian dunia, tapi hal tersebut memberikan beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama adalah kesenjangan antara golongan kaya dan dengan golongan miskin semakin melebar, menyebabkan pemanasan global, kerusakan hutan, serta ada bisnis yang menjual atau memperdagangkan berbagai barang atau jasa terlarang seperti narkoba, judi, pelacuran. Fenomena yang tersedia, maka hal itu dapat membuktikan bahwa masih banyak pelaku bisnis dan
oknum pemangku kepentingan atau stakeholders terkait yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran agama dalam menjalankan praktik bisnis mereka. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholders. Menurut Lawrence, Wilbert, dan Fuchs, pemangku kepentingan atau stakeholders adalah semua pihak, baik orang atau lembaga yang memengaruhi keberadaan perusahaan dan dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Lalu Lawrence, Wilbert, dan Fuchs membagi pemangku kepentingan ke dalam dua golongan, yaitu pemangku kepentingan pasar dan pemangku kepentingan non-pasar. Sementara itu, Sonny Carruth menggunakan istilah kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa sih kelompok primer dan kelompok sekunder? Kelompok primer adalah mereka yang mengadakan transaksi secara langsung dengan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemberi pinjaman seperti bank, perusahaan leasing, dan sebagainya. Kelompok sekunder adalah semua pemangku kepentingan yang tidak termasuk dalam kelompok primer. Kelompok ini tidak secara langsung berinteraksi dengan perusahaan, tapi kepentingan dan kekuatan kelompok ini dapat mempengaruhi keberadaan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok ini seperti pemerintah, media massa, masyarakat, akademisi, dan sebagainya. Dalam pendekatan pemangku kepentingan juga dijelaskan mengenai tanggung jawab manajemen yang tercermin dalam teori pemangku kepentingan. Ada beberapa teori pemangku kepentingan. Yang pertama ada teori kepemilikan, di mana orientasi dan paradigma pengelolaan masih ditujukan untuk meningkatkan laba dan kekayaan para pemilik perusahaan. Sedangkan kepentingan para pemangku kepentingan selain pemegang saham belum mendapat perhatian yang seimbang. Yang kedua ada teori ekuitas sisa. Orientasinya lebih ditujukan kepada para pemegang saham biasa, sedangkan pemegang saham preferen tidak mendapat perhatian yang setara. Selanjutnya ada teori dana dan teori komando. Dalam teori dana, manajemen mengelola suatu organisasi lebih berorientasi kepada restriksi legal atas penggunaan dana yang dipercayakan kepadanya. Para penyandang dana ini memberikan otoritas pengelolaan dana kepada manajemen dalam batas legal yang diperkenankan untuk setiap jenis dana. Lalu setiap jenis dana ini hanya diperkenankan digunakan untuk jenis pengeluaran spesifik sesuai dari persetujuan dari penyandang dana. Paradigma teori ini lebih banyak dianut oleh para pengelola dana publik nirlaba seperti pemerintah atau lembaga sosial. Lalu pemerintah atau pengelola organisasi nirlaba ini akan mempertanggungjawabkan dana publik berdasarkan ketentuan, restriksi, dan alokasi anggaran dana yang disetujui oleh penyandang dana. Sedangkan dalam teori komando, manajemen tidak berorientasi kepada para pemangku kepentingan di luar perusahaan, tetapi lebih melihat fungsi dirinya dalam mengendalikan perusahaan. Di sini manajemen lebih berorientasi ke dalam, yaitu kepada unit-unit organisasi internal perusahaan. Terus selanjutnya juga ada teori perusahaan. Dalam teori ini, peranan bisnis tidak lagi hanya dilihat secara terbatas dari satu atau beberapa pemangku kepentingan saja. Perusahaan dianggap sebagai lembaga sosial, yaitu lembaga yang menciptakan manfaat dan kesejahteraan kepada semua pemangku kepentingan. Teori ini dikenal dengan istilah teori pemangku kepentingan atau stakeholders theory. Hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan paradigma pengelolaan perusahaan. Di sini ada 3 tingkat kesadaran yang akan
berhubungan dengan teori etika, paradigma pengelolaan, dan sasaran perusahaan. Dalam kesadaran hewani, itu akan berhubungan dengan teori egoisme dan teori hak. Sedangkan dalam paradigma pengelolaannya akan berhubungan dengan paradigma kepemilikan dan paradigma pemegang saham, di mana sasaran perusahaannya yaitu memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai pemilik perusahaan. Lalu pengelola sudah terpisah dari pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Jadi sasaran utamanya yaitu memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi para pemegang saham. Yang kedua ada kesadaran manusiawi. Akan berhubungan dengan teori utilitarianisme, teori keadilan, teori kewajiban, dan teori keutamaan. Di mana paradigma pengelolaannya akan menjadi paradigma ekuitas dan paradigma perusahaan. Untuk sasaran perusahaannya yaitu ditujukan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan para investor, dan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat atau semua pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang ketiga ada kesadaran transendental, yaitu akan berkaitan dengan teori teonom, di mana paradigma pengelolaan yang digunakan adalah paradigma perusahaan berserakan, yaitu dengan tujuan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian tulus untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam. Selanjutnya mengenai analisis pemangku kepentingan. Sebagai suatu sistem yang terbuka, perusahaan saling berinteraksi dengan semua pihak terkait stakeholders, sehingga keberadaan perusahaan akan saling memengaruhi semua pemangku kepentingan tersebut. Para eksekutif perusahaan yang mulai menyadari hal itu melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan dan analisis pemangku kepentingan. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan identifikasi kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua, mencari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan. Yang ketiga, mencari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan antara golongan pemangku kepentingan tersebut. Lalu akan diambil keputusan berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dari keputusan itu. Yang kedua, kalaupun ada pihak yang dirugikan, dampak kerugiannya hanya menimpa sedikit mungkin pemangku kepentingan. Terus yang ketiga, keputusan yang diambil tidak membentuk kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Apa sih itu CSR? CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika kita lihat dari definisinya, sebenarnya CSR tidak banyak berbeda dengan konsep stakeholders yang telah dibahas sebelumnya. Namun, mungkin saja pengenalan konsep CSR ini merupakan upaya untuk lebih memperjelas atau mempertegas konsep stakeholders yang sudah ada. Tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Lawrence, Wiberg, dan Pusch melukiskan tingkat kesadaran dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis dengan para pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan, yaitu inaktif, reaktif, proaktif, dan interaktif. Perusahaan yang inaktif sama sekali mengabaikan apa yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
Dan perusahaan yang reaktif hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan yang diperkirakan akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan tertentu. Sedangkan perusahaan yang proaktif berbanding terbalik dengan perusahaan inaktif. Perusahaan ini akan selalu mengantisipasi apa saja yang akan menjadi kepedulian para pemangku kepentingan. Sedangkan perusahaan yang interaktif selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog setiap saat atas dasar saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menguntungkan. Pro dan kontra terhadap CSR. Dalam penerapan konsep CSR ini, tidak serta-merta dapat diterima oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu. Jadi, ada beberapa alasan mengapa suatu kelompok menentang CSR ini, yaitu 1. Perusahaan adalah suatu lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan jika perusahaan dibebani banyak tujuan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang nantinya akan ditambahkan pada harga produk, sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang keempat, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Sementara itu, kelompok yang menerima CSR ini juga memiliki alasan-alasan mengapa konsep ini didukung, yaitu 1. Karena sumber daya alam kita yang semakin terbatas. Kedua, konsep CSR ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang makin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang dapat merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Dan yang keempat, perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan, dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.